Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narinda Nilamsari, NIM 180721100100183. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi koperasi syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi manajemen strategi. Manajemen strategi dalam perspektif Islam merupakan sebuah penyusunan, perencanaan, dan pengarahan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan koperasi secara maksimal dengan usaha untuk mengatasi masalah dan tantangan sesuai dengan landasan syariah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Islam diperintahkan untuk berpikir dan bertindak strategis dalam firman Allah pada surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat." Pada surat tersebut mengajarkan kita untuk senantiasa menghitung dan mengevaluasi atau menganalisa segala hal yang berdampak pada hari esok atau masa depan. Ayat tersebut juga mengajarkan bahwa kita dilingkupi oleh 3 dimensi waktu, yaitu hari kemarin yang telah kita lalui, hari ini yang sedang kita jalani, dan hari esok adalah hari yang akan datang. Sedangkan menurut David pada tahun 1998, manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektifnya. Yang kedua, manfaat manajemen strategi koperasi. Beberapa efek dari manajemen strategi dalam meningkatkan kesejahteraan koperasi antara lain yang pertama, kegiatan perumusan strategi memperkuat kemampuan koperasi untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya masalah. Seorang atasan yang mendorong bawahannya untuk menaruh perhatian pada perencanaan dibantu dalam melaksanakan tanggung jawab pemantauan oleh bawahannya yang menyadari akan perlunya perencanaan strategi. Yang kedua, keputusan strategi yang didasarkan pada kelompok mungkin sekali dihasilkan dari alternatif terbaik yang selalu ada. Proses manajemen strategi menghasilkan lebih beragam karena peramalan yang didasarkan pada bermacam-macam spesialisasi anggota kelompok meningkatkan kemampuan menyaring pilihan. Yang ketiga, keterlibatan karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan pemahaman mereka akan adanya produktivitas imbalan di setiap rencana strategi, dan dengan demikian akan mempertinggi motivasi mereka. Yang keempat, terakhir ada tumpang tindih atau overlapping antara individu dan kelompok berkurang karena partisipasi dalam perumusan strategi memperjelas adanya perbedaan peran masing-masing. Yang ketiga, landasan manajemen strategi koperasi syariah. Nilai-nilai Islam menjadi landasan strategi dalam seluruh aktivitas koperasi atau organisasi. Yang pertama ada azas tauhid. Azas tauhid sebagai landasan semua aktivitas koperasi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa dan pengatur diri secara utuh hanya kepadanya, dan menambah keyakinan bagi manajemen dan anggota kerja untuk mencapai misi dan tujuan koperasi yang lebih baik dan bermanfaat. Yang kedua, orientasi duniawi ukhrawi. Berorientasi dengan duniawi ukhrawi yaitu memperoleh keuntungan duniawi, dan dari keuntungan akan memberikan ketenangan, ketentraman, dan kepuasan dalam bekerja sehingga diperoleh kebahagiaan dalam menjalankan operasi. Orientasi manajemen strategi syariah tidak hanya mengejar keuntungan duniawi saja, akan tetapi juga keuntungan ukhrawi. Hal ini telah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 134, yang artinya, barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia akan merugi, karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi, tidak hanya mengejar kemewahan hidup di dunia saja dengan mengabaikan tuntutan kebahagiaan di akhirat. Dengan demikian, tujuan koperasi sejak awal harus didesain untuk mencapai kemaslahatan duniawi dan ukhrawi sekaligus.
Yang ketiga, motivasi mardatilah. Motivasi mardatilah artinya aktivitas koperasi semata-mata diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan dorongan untuk manajemen anggota kerja untuk mencapai keberhasilan usahanya di dunia dan di akhirat. Islam menjadikan pekerjaan sebagai bagian dari ibadah jika orang yang melakukannya menanamkan niat ketika mulai berkecimpung di dunia ekonomi. Yang keempat, proses manajemen strategi dalam koperasi syariah. Manajemen strategi syariah pada dasarnya berhubungan dengan perilaku koperasi atau organisasi dalam internal, eksternal, proses, struktur, dan keputusan yang diambil dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Proses dalam manajemen strategi koperasi syariah yaitu yang pertama, analisis SWOT dan cultural audit. Di dalam Islam, setiap manusia pasti diberikan kekuatan dan kelemahan di dalam dirinya. Oleh karena itu, setiap manusia harus mampu memanfaatkan potensi diri dan menyadari kelemahan dan kekuatannya, sehingga mampu menjadi khilafah. Penilaian internal dan eksternal dapat dilakukan mengacu pada Al-Quran sebagai pedoman untuk manusia, termasuk dalam melakukan analisa internal dan eksternal. Sedangkan cultural audit merupakan penilaian terhadap budaya yang sedang berlaku dalam suatu koperasi atau organisasi. Yang kedua, menentukan visi dan misi. Pengembangan visi berdasarkan manajemen strategi syariah, organisasi atau koperasi yang harus membuat perumusan dan kerangka dasar yang dilandasi dengan kemauan untuk mencapai keuntungan dan keberkahan. Visi dan misi yang harus sesuai syariah berlandaskan iman kepada Allah dan Rasul-Nya, atau menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam demikian, perilaku dalam bisnis hendaknya sesuai dengan yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan. Tujuan merupakan akhir dari proses suatu koperasi atau organisasi yang telah dicapai. Tujuan dalam perspektif Islam tidak semata-mata hanya berorientasi kepada hal materi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membentuk strategi koperasi atau organisasi. Proses membentuk strategi koperasi atau organisasi yang harus diperhatikan adalah yang pertama, berlandaskan situasi koperasi atau organisasi dalam pencapaiannya. Yang kedua, strategi yang ditentukan harus proaktif terhadap semua yang dilakukan baik dari kompetitor ataupun dari faktor eksternal lingkungan. Yang ketiga, para pimpinan koperasi atau organisasi hendaknya harus siap dalam menghadapi dinamika usaha yang terus berubah-ubah. Yang keempat, pada proses manajemen strategi syariah tidak hanya sekedar memberikan manfaat kepada para stakeholder saja. Yang kelima, membentuk SMART dalam tujuan jangka panjang. Yang harus diperhatikan yang pertama, apa saja yang menjadi fokus koperasi atau organisasi itu harus jelas. Yang kedua, dalam menentukan tujuan koperasi atau organisasi harus terukur dan dapat dihitung jumlahnya yang ingin dicapai. Yang ketiga, suatu tujuan harus dapat diterima oleh semua anggota. Yang keempat, tujuan yang baik adalah yang realistik, tidak mengandai-andai, karena hal tersebut hanya akan membuang waktu dan merusak internal suatu koperasi atau organisasi. Yang kelima, batas waktu tujuan tersebut dapat direalisasikan. Batas waktu ini merupakan hal yang penting agar suatu tujuan yang telah ditentukan dapat segera diraih. Selain itu juga untuk memotivasi seluruh anggota koperasi atau organisasi dalam mencapai suatu tujuan tersebut. Proses yang keenam, implementasi manajemen strategi syariah. Implementasi pada manajemen strategi menurut prinsip Islam dalam strategi berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan juga kaidah amal. Dalam seluruh kegiatan usaha koperasi atau organisasi, nilai-nilai Islam inilah sesungguhnya merupakan nilai utama aktivitas koperasi. Dari paparan tersebut, dapat dikatakan bahwa segala sesuatu harus direncanakan dan terorganisir dengan baik. Aktivitas perusahaan apapun bentuknya dan hakikatnya adalah aktivitas individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang sesuai dengan tuntutan syariah.
Proses yang ketujuh, evaluasi manajemen strategi syariah. Evaluasi strategi dalam manajemen strategi syariah mempunyai fungsi yaitu untuk meluruskan suatu hal yang tidak lurus, mengoreksi sesuatu yang salah, dan membenarkan yang sesuai dengan syariat. Tahapan akhir dari proses manajemen strategi adalah evaluasi, yaitu penilaian kerja dan pengawasan yang berlanjut dengan berjalannya proses umpan balik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.